Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ayu Laksmini Oka dari program studi kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 12 dari Biokimia 2. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian asam nukleat. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Nah, asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Nah, asam nukleat ini juga merupakan senyawa majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribose, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA atau ribonucleic acid atau asam ribonukleat yang berguna dalam sintesis protein. Nah, bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA atau deoksiribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Nah, asam-asam nukleat ini terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Untuk memperoleh asam nukleat dari jaringan-jaringan tersebut dapat dilakukan ekstraksi terhadap nukleoprotein terlebih dahulu menggunakan garam 1 molar. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis dari asam nukleat. Seperti yang saya sebutkan tadi, jenis-jenis asam nukleat terbagi menjadi dua, yaitu DNA, deoksiribonukleik acid atau dan RNA, yaitu ribonukleik acid. Nah, DNA adalah suatu asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Nah, molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Dan untuk RNA, asam ribonukleat adalah salah satu polimer yang terjadi atau terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida seperti DNA. Asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantara gugus fosfat. Nah, di sini ada perbedaan antara DNA dan RNA, di mana DNA merupakan pentosa deoksiribosa, sedangkan RNA adalah pentosa ribosa. Dan untuk DNA bentuk molekulnya adalah helix ganda dan RNA bentuk molekulnya adalah rantai tunggal. Dan untuk DNA mengandung basa timin sedangkan RNA mengandung basa urasil. Nah, untuk degradasi katabolisme asam nukleat. Katabolisme adalah reaksi peruraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, tahapan katabolisme asam nukleat yaitu berturut-turut menjadi nukleotida, nuleosida, purin, pirimidin, dan asam urat. Nah, di sini nukleosida merupakan sebutan dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida ini tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nah, tahapan penguraian nukleotida menjadi nukleosida adalah sebagai berikut. Dijelaskan pada slide. Di dalam usus halus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester oleh endonuklease atau pankreas. Menghasilkan oligonukleotida. Nah, oligonukleotida ini dipecah lebih lanjut oleh fosfodiesterase menghasilkan monofosfat. Kemudian dipecah lebih lanjut oleh nukleotidase menghasilkan nukleosida dan ortofosfat. Nah, nukleosida yang terbentuk adalah sitidin, uridin, adenosin, dan guanosin. Untuk yang selanjutnya,
adalah katabolisme purin menjadi asam urat. Untuk yang selanjutnya adalah katabolisme purin menjadi asam urat. Nukleosida purin yang dihasilkan dari degradasi nukleotida akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan asam urat yang selanjutnya diekskresikan dalam urin. Adapun tahap-tahap katabolisme purin menjadi asam urat. Pertama yaitu tahap penguraian nukleosida purin menjadi asam urat dimulai dari proses deaminasi adenosin menjadi inosin. Kemudian membentuk hiposantin. Nah, hiposantin di sini dioksidasi menjadi santin dan selanjutnya santin akan diubah menjadi asam urat. Nah, kedua tahap yang dimulai dari guanosin diubah menjadi guanin yang selanjutnya dideaminasi menghasilkan santin. Dan langkah selanjutnya santin dioksidasi menjadi asam urat. Nah, berikut di gambar saya sudah paparkan reaksi penguraian nukleosida menjadi asam urat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan biosintesis purin. Nukleosida purin terdiri atas AMP atau adenosin monofosfat dan GMP atau guanosin monofosfat. Nah, di sini AMP adalah ester dari asam fosfat dan nukleosida yang disebut adenosin. Nah, AMP terdiri dari gugus fosfat, gula ribose, dan adenin nukleobase. Adapun GMP adalah ester dari asam fosfat tersebut. Nah, GMP terdiri dari gugus fosfat yaitu gula pentosa ribosa dan guanin nukleobase. Karena itulah disebut monofosfat ribonukleosida. Nah, AMP dan ADP disintesis dari IMP atau inosin monofosfat. Adapun biosintesis purin yang pertama adalah pembentukan IMP. Inosin monofosfat di sini disintesis melalui jalur de novo dengan menggunakan ribose 5-fosfat dan enzim PRPP sintase menghasilkan fosforibose 1-piroposfat atau PRPP. Kemudian tahap berikutnya adalah konversi IMP ini menjadi AMP dan GMP. IMP dikonversi menjadi baik AMP atau GMP oleh jalur yang berbeda. Nah, untuk IMP dikonversikan menjadi AMP dengan mereaksikan IMP dengan asam amino, aspartat, dan fumarat. Nah, adapun IMP ini dikonversikan menjadi GMP dengan menggunakan asam amino, glutamin, dan glutamat. Baik, sekian yang dapat saya paparkan dari pertemuan 12 Biokimia 2 ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sampai jumpa.